Friend, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membuang bunga dan apel ke lautan? Tanya Elisa penuh keheranan. Itu untuk nenek dan kakek. Hah? Dua orang dewasa itu menatap penuh tanda tanya pada Efren. Kata nenek buyut, orang tua Dedi tidak memiliki kuburan, tapi apinya sudah ditaburkan ke lautan. Jadi aku sedang menyapa mereka sekarang. Efren lalu melambai pada lautan yang kini mengombang-ambingkan buah apelnya. Halo kakek dan nenek, aku Efren dan aku adalah cucu kalian. Mulai sekarang Dedi tak akan kesepian lagi. Aku akan selalu berada di sisinya, sapa Efren. Elisa baru mengetahui tentang orang tua Kelvin yang abunya ditaburkan di lautan. Biasanya orang kaya akan memilih untuk menyemayamkan anggota keluarga di kuburan besar. Cukup aneh, mereka memilih tidak memiliki tempat penghormatan terakhir. Elisa menatap Kelvin. Pria itu memiliki wajah gelap dengan mata hitam pekatnya yang sedalam samudera. Anehnya Elisa tidak menemukan adanya kerinduan atau kesedihan dari dalam mata itu, namun hanya kebencian yang terpancar. Efren, ayo duduk dan makan, pinta Kelvin. Baik Dedi. Setelah melambai ke arah samudera, Efren duduk dengan patuh. Dedi, bolehkah aku melihat foto kakek dan nenek? Di rumah aku tidak bisa menemukan foto mereka sama sekali. Tidak ada foto mereka, semuanya hancur dalam sebuah kebakaran. Sungguh disayangkan, jawab Efren dengan menarik nafas panjang. Mereka mulai makan sarapan, namun saat Elisa melihat piring Kelvin, pria itu sama sekali tidak menyentuhnya dan hanya menyesap jus yang ada di mejanya. Ia pendiam dan misterius lebih dari biasanya pada saat ini. Mari kita pulang setelah ini. Bukankah Dedi mengatakan akan mengajakku berlayar menuju ke pulau kecil? Maaf, Dedi lupa memiliki rapat penting. Wajah Evan cemberut. Elisa yang ada di sebelahnya menepuk punggung putranya. Kita pasti akan ke sana lain waktu, jadi jangan khawatir. Elisa bisa menebak suasana hati Kelvin mulai memburuk sejak Evan menyebut tentang orang tuanya. Ia juga yakin tidak mungkin foto penting kedua orang tuanya hilang terbakar begitu saja tanpa tersisa. Sebagai orang kaya, mereka seharusnya memiliki salinannya. Berhenti penasaran, itu bukan urusanmu, Elisa. Batin wanita itu meyakinkan dirinya sendiri. Ia merasa penasaran sekaligus terbebani ketika melihat wajah Kelvin. Perjalanan kembali mereka begitu sunyi dan tenang. Efren mengoceh dengan ibunya, namun Kelvin hanya berada di ruang kemudi, seolah ia benar-benar sibuk untuk menjadi nahkoda. Namun Elisa tidak bodoh. Jelas kapal ini bisa mengemudi secara otomatis. Elisa lalu mengambil minuman soda dan mengulurkannya pada Kelvin. Aku juga yatim piatu sejak kecil. Tidak apa-apa, tidak semua orang memiliki keistimewaan tumbuh dengan orang tua yang sempurna, kata Elisa sambil menyerahkan botol minuman. Apakah kamu sedang menghiburku? Kamu pasti mengkhawatirkanku, bukan? Tidak, aku hanya sedang mengobrol denganmu, jawab Elisa dengan gelagapan. Kelvin membuka tutup botol soda itu dan mulai meminumnya. Elisa, kurasa kita jangan sampai memberikan Efren keluarga yang tidak lengkap dan tumbuh menjadi orang yang kesepian seperti kita. Elisa mengangguk. Iya, aku setuju dengan itu. Baguslah jika setuju. Kalau begitu, kenapa kita tidak menikah secepatnya? Dengan begitu kita akan memberikan Efren keluarga yang utuh. Aku tidak menuntut apapun setelah kita menikah. Mari untuk tidak bercerai
sampai rambut kita memutih. Aku sangat tidak suka perpisahan. Elisa kehilangan kata-kata. Ia datang untuk menghibur, tapi ia merasa seperti sedang ditolong. Kamu tidak menyukaiku. Jangan korbankan perasaanmu untuk Efren. Kita bisa membesarkan dia dengan cara seperti ini. Elisa akhirnya menemukan cara untuk melarikan diri dari topik ini. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Kata Kelvin sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Elisa. Hah? Pupil mata wanita itu melebar, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Aku tidak tertarik dengan wanita manapun selain dirimu. Jadi bisakah kamu mengartikan apa itu? Elisa semakin merasa gugup pada perubahan peristiwa yang mendadak. Mungkin kamu menyukaiku hanya karena Efren. Jika hanya karena Efren, percayalah, aku bisa merebut hak asuhnya darimu hanya dengan menggunakan statusku. Elisa kehilangan kata-kata. Kelvin memang benar, ia bisa mendapatkan Efren semudah membalikkan telapak tangan tanpa repot-repot melakukan pernikahan. Tapi kenapa? Bukankah kamu tidak suka terikat dalam status pernikahan sebelumnya? Itu karena aku takut ditinggalkan. Tapi jika aku tidak menikahimu, itu membuatku merasa tidak aman. Lalu aku percaya bahwa aku pasti bisa mempertahankanmu di sisiku. Sekarang aku percaya diri dengan kemampuanku untuk itu. Kelvin mengeluarkan kotak cincin kecil dari sakunya. Saat ia membukanya, Elisa mengenali cincin itu adalah cincin yang sama saat ia membeli kalung di toko perhiasan tempo hari. Pria di depannya sekarang tidak melamarnya dengan keren atau bahkan berlutut sambil membuka kotak cincin itu. Dia masih berdiri dengan gayanya yang mendominasi dan arogan, namun tetap saja Elisa merasakan jantungnya menjadi kewalahan. "Ye, Mami melamar Daddy," seru Efren yang baru saja masuk ke ruang kemudi. Elisa belum menjawab, namun bocah itu sudah melompat dengan kegirangan. Kelvin menyusupkan cincin ke jari Elisa, menganggap diamnya wanita itu sebagai persetujuan. Elisa merasa beda dingin yang melingkari jari manisnya kini menyengat. Dia kewalahan. Bukankah mereka sebelumnya hanya mengatakan tentang nasib mereka sebagai yatim piatu? Namun kenapa kini berubah menjadi sesi lamaran, dan kedatangan Efren yang sudah melompat dengan gembira juga semakin membuat Elisa bingung. Kelvin menyeringnya. Ia sengaja membuat Elisa terpojok hingga tidak bisa melarikan diri. Setidaknya dengan melingkarkan cincin di jari manis Elisa, ia telah selangkah lagi menuju pernikahan. Cincin ini juga akan menandai wanita ini sebagai pemiliknya. Setelah peristiwa mendadak yang membuat Elisa seperti wanita yang terkena stroke dan masih kehilangan kata-kata, Kelvin sudah memfoto cincin manis di jari Elisa dan mempostingnya. She said yes. Kelvin hanya menaruh itu di status kontak WhatsApp miliknya. Tentu saja 3 teman prianya bisa melihat postingan itu. Saat ini di lapangan tenis, wajah Kenan menjadi kaku begitu melihat pembaruan situs di ponselnya. "Apa yang kamu lihat sampai wajahmu terlihat seperti orang kejang-kejang?" tanya Michael. Mereka baru saja menyelesaikan sesi latihan dan sedang duduk di bangku pinggir lapangan sambil minum air. Di sebelah mereka juga ada Sahari. Kenan melirik ke arah Sahari. Ia memiliki perasaan yang kompleks saat ini. Keluarga kecil ini berhak bersatu, namun hatinya tetap patah saat melihat Sahari. "Kenapa kamu melihatku dan tidak menjawab pertanyaan Michael?" Kenan menelan ludahnya. "Harry, jika kamu ingin minum, aku akan tersedia sepanjang waktu. Jika kamu ingin berlibur, maka aku akan mengatur cuti dan menemanimu." Michael memukul kepala Kenan. "Apa sebenarnya yang kamu katakan? Apakah bola
Apakah bola yang mengenai kepalamu tadi membuatmu gegar otak? Kenan memelototi Michael. Lihatlah pembaruan status Kelvin. Michael segera mengeluarkan ponselnya, begitu juga Sahari. Wajah Michael sama kakunya seperti Kenan, namun wajah Sahari seperti badai gelap yang menakutkan. Pria itu mencengkeram ponsel di telapak tangannya dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Elisa dan Kelvin belum sampai ke dermaga ketika berita mereka telah menjadi viral akibat orang lain yang membagikan status lamaran Kelvin. Banyak wanita muda yang sudah patah hati sejak kedatangan Elisa yang membawa Efren kini semakin patah hati karena ia akan mendapatkan status resminya. Saat kapal mereka mulai bersandar di dermaga, Kelvin mengulurkan tangan untuk membantu Elisa turun. Wanita itu meraihnya dan berjalan perlahan turun dari kapal. Efren yang melihat itu cemberut. "Dedi membiarkanku turun sendiri tapi membantu mami yang sudah besar," keluh Efren dengan bibir mengerucut. "Kita seorang pria harus bisa menjaga diri kita sendiri dan memperlakukan wanita yang kita sayangi dengan baik." Efren terdiam. Ayahnya memang bermulut manis dan pintar membalikkan keluhannya. Rombongan kecil itu mulai menuju ke rumah besar. Begitu mereka masuk, suasana ruang tamu yang semula ramai menjadi hening dan tatapan semua orang tertuju pada mereka. Setelah itu tatapan semua orang secara bersamaan jatuh ke cincin yang dikenakan oleh Elisa. "Apakah kamu benar-benar setuju menikah dengan cucuku?" tanya Lily yang hampir tak percaya apa yang baru saja ia lihat di pembaruan status cucunya. Di foto yang Kelvin bagikan hanya terlihat jari tangan Elisa yang mengenakan cincin. Namun bagaimana jika Kelvin memasukkan cincin itu saat wanita ini tertidur? Lily sangat takut untuk bahagia karena takut tidak sesuai dengan ekspektasinya. "Mami memang menerima lamaran Daddy, Nek," sahut Efren. Semua orang menarik nafas lega setelah mendapatkan kepastian bahwa status tadi bukan hanya khayalan Kelvin. Sejak kehadiran Efren, rumah yang selama ini terasa sunyi kini terasa hidup dengan banyak kabar gembira. "Kurasa Elisa adalah pembawa keberuntungan," kata Lily dengan antusias. "Nyonya, sepertinya mulai sekarang kita harus mulai merencanakan pesta pernikahan. Seperti apa yang akan diadakan?" sahut Diana. "Tidak perlu pesta yang meriah. Aku adalah wanita yang pernah bercerai dan telah memiliki seorang anak. Orang akan menjadikan aku sebagai bahan tertawaan. Sebenarnya aku sudah terbiasa, tapi aku tak ingin kalian ikut menjadi bahan tertawaan juga." Kelvin membelai rambut Elisa. "Tidak akan ada yang berani menjadikanmu bahan tertawaan." Elisa hanya melirik Kelvin yang penuh percaya diri. "Mereka tak akan berani mengolokku di depanmu, tapi mereka akan menjadikanku bahan gunjingan di belakang. Sejak kapan kamu harus peduli dengan ucapan orang lain?" Elisa terdiam. Meski ia terlihat tak pernah peduli, bukan berarti ia tidak pernah sakit hati. "Mereka yang mengejekmu sebenarnya hanya merasa iri, jadi jangan pedulikan perkataan mereka," sahut Lily. "Aku akan menyiapkan pesta yang meriah untukmu hingga membuat mereka terbakar api cemburu dan iri." Elisa tidak lagi berdebat. Setelah obrolan singkat itu, ia kembali ke kamarnya dan Berta mengikutinya dari belakang. Di antara wajah bahagia semua orang tadi, hanya Berta yang memiliki wajah datar. "Elisa, bisakah kita bicara? Mungkin aku terlihat lancang, tapi aku tetap ingin bertanya padamu." "Iya Berta, ada apa?"
apakah kamu baik-baik saja?" Elisa tercengang saat Berta justru menanyakan hal itu. "Aku baik-baik saja, tapi kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu? Kamu tidak terlihat sangat bahagia seperti wanita yang baru saja dilamar," kata Berta ragu-ragu. "Elisa, aku selalu ingin kamu dan Efren bahagia, tapi aku berharap kamu tidak mengorbankan kebahagiaanmu untuk memberikan Efren keluarga yang utuh." Elisa menyeringai. Ia merasa hangat saat Berta memperhatikan dirinya seperti seorang ibu. "Aku tidak tertekan dan keputusan yang aku buat tidak dalam paksaan. Jangan khawatirkan itu," kata Elisa mencoba menghibur. Saat Berta akan berbalik, dia terkejut dengan Kelvin yang menatap ke arahnya. Dengan mata yang gelap, punggung Berta merinding dan mulai berkeringat dingin dalam sekejap. Melihat cara Kelvin menatapnya, menunjukkan dengan jelas bahwa pria ini pasti telah mendengar apa yang ia tanyakan pada Elisa. Berta buru-buru mengangguk dan segera keluar dari kamar Elisa. "Ada apa dengan wajahmu itu?" tanya Elisa yang juga merasa wajah dingin Kelvin saat ini menakutkan. "Dia hanya pengasuh. Berani sekali ia memberikan masukan seolah tahu segalanya," keluh Kelvin. "Kurasa aku akan menyewa wanita lain untuk menjadi pengasuh Efren. Aku bisa membayar pengasuh dengan kemampuan yang baik, menguasai 5 bahasa dan seorang jenius." Elisa menatap Kelvin dengan wajah yang tidak senang. "Jangan berani-berani mengusir Berta. Tanpa bantuannya selama ini mungkin aku akan kewalahan antara bekerja dan menjaga putramu. Saat itu aku bahkan belum bisa membayar gajinya, tapi dia sama sekali tidak mengeluh. Kamu berhutang banyak padanya." Kelvin terdiam. "Baiklah, aku akan menaikkan gajinya 5 kali lipat. Tapi aku masih tidak suka caranya menginterogasimu tadi. Dia melakukannya karena khawatir. Itu tandanya dia memperhatikanku. Oke, aku tak akan berdebat tentangnya lagi." Kelvin mengalah. Lebih baik tidak memancing pertengkaran lagi karena ini adalah hari bahagia. Lagi pula sebagai seorang pria, "Kenapa kamu menguping pembicaraan para wanita?" tanya Elisa. Tiba-tiba begitu Kelvin sudah memutuskan mengalah,